J.K. Rowling bukanlah seorang penulis terkenal sebelum Harry Potter. Sebelum mendapatkan inspirasi untuk kisah ini, dia mengalami banyak kesulitan dalam hidup, termasuk kehilangan ibunya dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Saat dalam perjalanan kereta dari Manchester ke London pada tahun 1990, ide tentang seorang anak laki-laki penyihir yang tidak tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan ajaib muncul di benaknya. Dari ide itu, dia mulai membangun dunia sihir yang kaya dengan detail dan aturan yang kompleks. Seiring waktu, Rowling mulai mengembangkan berbagai aspek dunia sihirnya dengan sangat rinci. Dia mencatat banyak sekali detail di kertas-kertas kecil dan membuat peta, serta silsilah karakter yang akhirnya menjadi bagian dari cerita. Setelah bertahun-tahun menulis dan menyempurnakan konsepnya, Rowling akhirnya menyelesaikan buku pertamanya, Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang diterbitkan pada tahun 1997. Novel ini langsung mendapatkan sambutan luar biasa dan membuka jalan bagi seri Harry Potter menjadi fenomena global. Kesuksesan Harry Potter bukan hanya karena jalan ceritanya yang menarik, tetapi juga karena dunia yang diciptakan Rowling terasa nyata dan hidup. Pembaca dapat membayangkan setiap lokasi, karakter, dan aturan dalam dunia sihir seolah-olah benar-benar ada. Detail yang mendalam ini membedakan Harry Potter dari banyak cerita fantasi lainnya. Dengan popularitas yang terus meningkat, Harry Potter berkembang menjadi lebih dari sekedar buku. Adaptasi film, merchandise, hingga taman hiburan membuat dunia sihir semakin nyata bagi para penggemarnya. Namun, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dasar dunia yang kuat dan detail yang telah dibangun dengan hati-hati oleh Rowling. Salah satu elemen utama yang membuat dunia Harry Potter begitu imersif adalah keberadaan Hogwarts, sekolah sihir yang menjadi pusat cerita. Rowling tidak hanya menciptakan sekolah ini sebagai tempat belajar sihir, tetapi juga sebagai simbol pertumbuhan, petualangan, dan pertemanan. Setiap aspek Hogwarts, mulai dari asrama, mata pelajaran, hingga peraturan sekolah, dibuat dengan logika internal yang konsisten. Selain Hogwarts, dunia sihir memiliki sistem sosial dan politik yang terstruktur. Ada Kementerian Sihir yang mengatur berbagai aspek kehidupan para penyihir, dari hukum hingga pendidikan. Rowling juga menciptakan sistem ekonomi dengan Galleon, Sickle, dan Nut sebagai mata uang, serta Bank Gringotts yang dikelola oleh Goblins. Hal-hal ini membuat dunia sihir terasa lebih nyata karena memiliki elemen yang serupa dengan dunia nyata. Inspirasi Rowling dalam menciptakan dunia sihir banyak berasal dari mitologi, sejarah, dan literatur klasik. Nama-nama karakter, makhluk magis, hingga mantra yang digunakan dalam cerita diambil dari bahasa Latin, Yunani, dan berbagai mitologi Eropa. Sebagai contoh, nama Draco Malfoy berasal dari kata Latin, Draco, yang berarti naga, mencerminkan sifatnya yang ambisius dan licik. Dengan fondasi yang kuat ini, Harry Potter tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki kedalaman yang memungkinkan pembaca terus mengeksplorasi berbagai detailnya. Rowling memastikan bahwa setiap elemen dunia sihirnya memiliki keterkaitan dan tidak terasa seperti tambahan yang dipaksakan. Dalam dunia yang terasa nyata, Rowling tidak hanya fokus pada latar dan sistem sihir, tetapi juga karakter yang menghuni dunia tersebut. Harry Potter sebagai tokoh utama memiliki latar belakang yang kuat. Seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama keluarga tiri yang kejam dan baru mengetahui bahwa dia adalah penyihir di usia 11 tahun. Perjalanan emosionalnya dari seorang bocah bingung hingga menjadi pahlawan yang menghadapi Voldemort membuat pembacanya terhubung dengan ceritanya. Ron Weasley dan Hermione Granger juga merupakan karakter yang dibuat dengan sangat detail. Ron berasal dari keluarga penyihir sederhana dan sering merasa kurang dihargai dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Sementara itu, Hermione adalah anak penyihir berdarah Muggle yang cerdas dan pekerja keras, tetapi sering menghadapi diskriminasi. Karakterisasi ini tidak hanya memperkaya cerita,
tetapi juga menambah realisme dalam interaksi sosial di dunia sihir. Antagonis dalam Harry Potter juga memiliki latar belakang yang kuat. Voldemort bukan hanya sekedar penyihir jahat tanpa alasan, tetapi seseorang yang memiliki masa lalu tragis dan ambisi besar yang membentuknya menjadi sosok yang kejam. Bahkan, karakter seperti Dolores Umbridge menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu datang dalam bentuk penyihir gelap, tetapi juga berasal dari kekuasaan yang disalahgunakan. Karakter-karakter pendukung seperti Severus Snape, Albus Dumbledore, dan Sirius Black juga dibuat dengan latar belakang yang kompleks. Mereka bukan hanya sekedar mentor atau sekutu, tetapi memiliki motivasi dan konflik pribadi yang memperkaya jalan cerita. Dengan karakter yang kuat dan realistis, dunia sihir menjadi lebih hidup dan mudah diingat oleh para pembaca. Salah satu keunggulan terbesar dunia Harry Potter adalah sistem sihirnya yang memiliki aturan jelas dan konsisten. Rowling menciptakan berbagai cabang sihir, seperti ilmu ramuan, transfigurasi, dan pertahanan terhadap ilmu hitam. Setiap jenis sihir memiliki batasan tertentu, sehingga tidak ada karakter yang terlalu kuat tanpa alasan. Penggunaan tongkat sihir juga menjadi elemen penting dalam sistem sihir. Setiap penyihir memiliki tongkat unik yang cocok dengan kepribadian dan kemampuannya. Tongkat sihir bukan hanya sekedar alat untuk mengeluarkan mantra, tetapi juga memiliki hubungan dengan pemiliknya. Konsep loyalitas tongkat yang diperkenalkan dalam buku ke-7 menjadi elemen kunci dalam pertarungan antara Harry Potter dan Voldemort. Selain itu, Rowling menciptakan aturan tentang batasan sihir, seperti larangan menggunakan sihir di depan Muggle dan hukum tentang kutukan yang tak termaafkan. Aturan-aturan ini memberikan rasa realisme dalam dunia sihir, sehingga tidak terasa bahwa penyihir bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Dengan sistem yang logis dan konsisten, Rowling berhasil menciptakan dunia yang terasa nyata dan masuk akal bagi pembaca. Ini membedakan Harry Potter dari banyak cerita fantasi lainnya yang seringkali kurang memperhatikan aturan dalam dunia mereka sendiri. Salah satu kekuatan utama dari dunia Harry Potter adalah kedalaman detail yang diberikan Rowling. Hogwarts, sebagai pusat cerita, digambarkan dengan sangat rinci. Setiap asrama memiliki karakteristik yang unik, mencerminkan kepribadian para muridnya. Gryffindor dikenal dengan keberanian, Slytherin dengan ambisi, Ravenclaw dengan kecerdasan, dan Hufflepuff dengan kerja keras serta kesetiaan. Bahkan, cara pemilihan asrama melalui sorting hat memberikan nuansa khas yang membuat Hogwarts terasa seperti sekolah nyata. Selain Hogwarts, Rowling juga memberikan banyak lokasi lain yang memperkaya dunia sihir. Diagon Alley adalah tempat belanja utama bagi para penyihir, dengan toko-toko unik seperti Ollivanders dan Weasley's Wizard Wizards. Hogsmeade menjadi satu-satunya desa sihir di Inggris yang sering dikunjungi murid Hogwarts. Ada juga Azkaban, penjara yang dijaga oleh Dementor, yang memberikan kesan mengerikan tentang bagaimana dunia sihir menangani kriminalitas. Makhluk magis dalam Harry Potter juga menunjukkan kedalaman dunia yang dibuat oleh Rowling. Dari Hippogriff hingga Thestral, setiap makhluk memiliki karakteristik, habitat, dan aturan interaksi tertentu. Bahkan, makhluk yang lebih umum, seperti peri rumah dan goblin, memiliki budaya serta sistem sosial mereka sendiri, menunjukkan bahwa dunia sihir memiliki masyarakat yang beragam. Setiap elemen, dari mata uang penyihir hingga transportasi seperti Floo Network dan Portkey, dikembangkan dengan sangat baik, sehingga pembaca bisa membayangkan hidup di dunia sihir seolah-olah benar-benar ada. Selain elemen fantasi, Rowling juga menyelipkan banyak aspek sosial dan politik dalam dunia sihirnya. Kementerian Sihir misalnya, bukan hanya sekedar institusi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan. Selama kepemimpinan Cornelius Fudge dan Rufus Scrimgeour,
Kementerian seringkali lebih mementingkan citra politik daripada kebenaran, mencerminkan masalah birokrasi yang juga terjadi di dunia nyata. Isu diskriminasi juga menjadi tema penting dalam dunia Harry Potter. Penyihir darah murni seringkali menganggap mereka lebih unggul dibandingkan penyihir berdarah campuran atau Muggleborn seperti Hermione. Keluarga Malfoy dan kelompok Death Eaters adalah contoh bagaimana fanatisme darah murni bisa menciptakan ketidakadilan. Fenomena ini merefleksikan berbagai bentuk diskriminasi yang ada di dunia nyata, seperti rasisme dan kasta sosial. Selain itu, ada kelompok-kelompok perlawanan yang muncul untuk menentang ketidakadilan. Order of the Phoenix didirikan untuk melawan Voldemort dan pengikutnya, sementara Dumbledore's Army adalah bentuk pemberontakan murid-murid Hogwarts terhadap otoritarianisme Dolores Umbridge. Hal ini menunjukkan bagaimana perlawanan terhadap ketidakadilan bisa muncul dari berbagai level masyarakat, bahkan dari anak-anak sekolah. Dengan menyisipkan isu sosial dan politik ke dalam dunia sihir, Rowling memberikan kedalaman tambahan dalam ceritanya. Harry Potter bukan hanya tentang petualangan dan sihir, tetapi juga tentang perjuangan melawan ketidakadilan dan bagaimana masyarakat bisa berubah dari waktu ke waktu. J.K. Rowling memiliki gaya penulisan yang khas, yang membuat dunia Harry Potter terasa begitu hidup. Salah satu teknik yang dia gunakan adalah foreshadowing, yaitu petunjuk tersembunyi tentang peristiwa yang akan datang. Contohnya, di buku pertama, Profesor Snape tampak mencurigakan, tetapi akhirnya terungkap bahwa dia sebenarnya berusaha melindungi Harry. Teknik ini membuat pembaca terus menebak-nebak dan terlibat dalam cerita. Selain itu, Rowling juga ahli dalam menciptakan plot twist yang mengejutkan. Identitas Severus Snape sebagai agen ganda baru terungkap di buku ke-7, memberikan kedalaman emosional yang luar biasa. Begitu juga dengan kenyataan bahwa Harry Potter sendiri adalah salah satu Horcrux Voldemort yang membuat pembaca terkejut, tetapi tetap masuk akal dalam konteks cerita. Penggunaan bahasa yang mengunggah imajinasi juga menjadi unggulan Rowling. Dia mampu mendeskripsikan suasana dengan sangat detail, membuat pembaca merasa seperti benar-benar ada di dunia sihir. Misalnya, saat mendeskripsikan Hogwarts pada malam Natal, pembaca bisa membayangkan betapa megah dan hangat suasananya, lengkap dengan dekorasi ajaib dan perayaan di Great Hall. Konsistensi dalam membangun lore sepanjang 7 buku juga menjadi kunci keberhasilan Harry Potter. Tidak ada elemen yang terasa ditambahkan secara tiba-tiba tanpa alasan. Semua aspek dunia sihir, dari hukum sihir hingga hubungan antar karakter, tetap terjaga dan berkembang secara alami seiring berjalannya cerita. Dunia Harry Potter tidak muncul begitu saja, tetapi banyak terinspirasi dari pengalaman pribadi dan pengamatan Rowling terhadap dunia nyata. Salah satu contoh yang paling jelas adalah karakter Harry Potter sendiri, yang mengalami kehilangan orang tua seperti Rowling, yang kehilangan ibunya pada usia muda. Kesedihan dan perjuangan Harry mencerminkan pengalaman emosional Rowling dalam menghadapi kesulitan hidup. Selain itu, sistem politik dalam dunia sihir memiliki kemiripan dengan dunia nyata. Kementerian sihir yang korup dan manipulatif mencerminkan bagaimana pemerintah bisa menutupi kebenaran demi kepentingan sendiri. Contoh nyata dari hal ini bisa ditemukan dalam sejarah, seperti propaganda politik dan kontrol media yang dilakukan oleh rezim otoriter di dunia nyata. Rowling juga memasukkan banyak unsur mitologi dan sejarah dalam ceritanya. Contohnya, nama Flamel diambil dari Nicholas Flamel, seorang alkemis yang dipercaya dalam legenda yang berhasil menciptakan Philosopher's Stone. Begitu juga dengan inspirasi Perang Dunia Kedua, di mana Voldemort dan Death Eaters memiliki kemiripan dengan ideologi Nazi yang memperjuangkan supremasi satu ras tertentu. Dengan menggabungkan unsur dunia nyata di dalam cerita sihirnya, Rowling menciptakan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Pembaca dapat melihat refleksi dunia mereka sendiri dalam dunia Harry Potter, menjadikannya relevan
dan mudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Keberhasilan dunia Harry Potter tidak lepas dari detail luar biasa yang diciptakan oleh J.K. Rowling. Mulai dari latar belakang yang kaya, karakter yang kompleks, hingga sistem sihir yang konsisten. Semua elemen dirancang dengan hati-hati agar terasa nyata dan masuk akal. Rowling tidak hanya menciptakan dunia sihir yang mengagumkan, tetapi juga membangun fondasi sosial dan politik yang mencerminkan realitas kehidupan nyata. Salah satu alasan mengapa Harry Potter dapat bertahan sebagai karya klasik adalah kemampuannya untuk terus menarik pembaca dari berbagai generasi. Setiap kali seseorang membaca ulang seri ini, mereka selalu menemukan detail baru yang sebelumnya terlewat. Ini menunjukkan betapa mendalam dan terstruktur dunia yang diciptakan oleh Rowling. Pengaruh Harry Potter dalam dunia literatur dan budaya pop sangat besar. Banyak karya fantasi setelahnya mencoba meniru model dunia sihir yang terperinci, tetapi hanya sedikit yang bisa menandingi kedalaman dunia Harry Potter. Keajaiban buku ini tidak hanya terletak pada sihirnya, tetapi juga pada cara Rowling membangun dunia yang terasa nyata dan penuh makna. Pada akhirnya, J.K. Rowling membuktikan bahwa detail adalah kunci dalam menciptakan dunia fiksi yang sukses. Dengan perencanaan yang matang dan perhatian terhadap aspek terkecil, dia berhasil membawa pembaca ke dalam dunia sihir yang akan selalu dikenang sepanjang masa.